Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali guys bersama Abu Samil 85 Palembang. Halo guys, bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita sudah memasuki puasa di hari yang ke-5 kalau nggak salah ya guys. Mudah-mudahan puasa hari ini kita diberikan kemudahan hingga sampai menjelang sore nanti. Oke guys, pada kesempatan siang hari ini saya akan menjawab salah satu komentar yang masuk kemarin malam. Ada salah satu komen yang masuk di bagian video yang terbaru yang saya upload baru kemarin, bab macam-macam sihir. Di situ ada pertanyaan bahwasanya Bang, apakah benar bekam itu sunnah Nabi? Pertanyaannya adalah, apakah benar bekam itu sunnah Nabi? Ada yang tahu guys? Benar atau tidak tentang masalah bekam ini termasuk salah satu sunnah Nabi atau bukan? Ayo, yang mengaku muslim, yang mengaku beragama Islam, yang belum tahu bekam itu termasuk sunnah Nabi, tunjuk tangannya. Tunjuk tangannya, kemudian komen di video kali ini. Jadi pertanyaan ini sempat membuat saya bingung. Ini yang bertanya agamanya apa gitu ya? Agamanya apa? Islam, Kristen, Hindu, Buddha, atau yang lainnya? Kalaupun umat muslim yang memang ibadahnya tidak terlalu rajin, sholat masih bolong-bolong, masih banyak perbuatan-perbuatan maksiat yang dikerjakan, tapi setidaknya mereka tahu bahwasanya bekam itu termasuk salah satu sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sunnah yang diwajibkan, sunnah yang diwajibkan untuk kita. Karena ada salah satu hadis daripada Rasulullah sendiri yang mengatakan bahwasanya berbekamlah kalian setiap 1 bulan untuk mengeluarkan toksin yang ada di dalam tubuh kita. Nah guys, di sini kami akan memberikan informasi seputar hadis Rasulullah SAW dan sabda Nabi Muhammad SAW, berkenaan dengan perintah salat, yaitu di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Dikatakan bahwasanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kali aku melewati sekelompok orang pada malam Al-Isra, pasti mereka berkata, hai Muhammad, perintahkan umatmu untuk menggunakan bekam.
Sekali lagi kami ulangi, perintahkan umatmu untuk menggunakan bekam. Kemudian di dalam hadis Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam Jami'iyah dari hadis Ibnu Abbas dengan makna senada bahwa beliau bersabda, hendaknya kalian menggunakan bekam, hai Muhammad. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Tawus dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berbekam dan memberikan upah kepada tukang bekam. Ya. Ini Rasulullah pernah dibekam oleh tukang bekam dan Rasul memberikan hadiah kepada mereka. Lanjut. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim diriwayatkan dari Humaid At-Tawil dari Anas diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah dibekam oleh Abu Tayyibah. Maka Nabi memerintahkan agar ia diberi upah 2 sa' bahan makanan. Beliau menurunkan beban daribah bagi orang tersebut. Lalu beliau berkata kepada para sahabat, sebaik-baik cara pengobatan bagi kalian adalah bekam. Ya. Jadi di sini Rasulullah sendiri yang memerintahkan kepada sahabatnya untuk berbekam. Ya. Di dalam agama Islam sendiri, bekam itu lebih dikenal dengan al-hijamah. Pengobatan ini sangat dianjurkan, bahkan disunnahkan. Bahkan disunnahkan dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabdanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Sesungguhnya sebaik-baiknya pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam. Ya. Dalam riwayat lain pun dikatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kesembuhan itu terdapat pada hal yaitu minum madu, bekam, dan sengatan api. Namun aku melarang umatku berobat dengan Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi jelas ya, buat yang bertanya fulan bin fulan, bahwasanya seorang muslim tidak boleh mengingkari sesuatu yang telah disunahkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya agak aneh buat saya gitu ya. Maka sebelum saya memberikan jawabannya, saya minta Anda untuk bertanya kepada Ustadz yang berada di tempat Anda untuk memberikan informasi kepada saya, apakah betul bekam itu termasuk sunnah Nabi atau bukan. Jadi di siang hari ini menjelang sholat zuhur, saya sempatkan untuk membalas ya, berdasarkan dari buku yang saya pelajari ya. Ini bukunya At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dibentaknya adalah Abdul Ghani Abdul Khalid ya. Jadi saya pun punya landasan
hadis-hadis mengenai bekam ruqyah, ya. Jadi saya tidak mau berbicara tentang masalah Tibun Nabawi melalui akal atau melalui logika. Jadi saya membuat konten bekam ini tujuannya adalah untuk mengedukasi buat kalian yang ingin melakukan perobatan, dan juga ingin menyampaikan kepada kalian yang ingin belajar bekam secara murni, karena sesungguhnya bekam itu tidak menyusahkan orang yang dibekam ataupun orang yang ingin belajar bekam. Tidak memiliki standar khusus apapun. Ya, di dalam buku-buku tentang masalah Tibun Nabawi berkaitan dengan bekam, tidak ada yang menyulitkan diri kita. Atau bagi kalian yang ingin belajar bekam, sebaiknya mempersiapkan diri. Ya, mempersiapkan diri secara mental dan waktu yang dibutuhkan untuk menjadi seorang tabib bekam tidaklah mudah. Tidak cukup 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun, tidak cukup. Karena untuk menjadi seorang tabib bekam harus melewati fase-fase yang amat berat, gitu ya. Jadi sekali lagi buat saudaraku yang seiman, mudah-mudahan engkau tercurahkan dari apa yang saya sampaikan. Illa sudah saya berikan beberapa dalil hadisnya, kemudian juga sabda dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga di mana Rasulullah mendapati 2 peristiwa penting selain Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu, serta Rasulullah diperintahkan kepada penduduk surga untuk melakukan bekam. Jadi buat antum yang bertanya, ya, mudah-mudahan mau menerima bekam yang telah disunahkan oleh Nabi kita, ya. Tentunya di kesempatan siang hari ini, buat kalian yang sudah pernah berbekam ataupun belum pernah berbekam, tidaklah sulit untuk kita untuk melakukan perobatan ini, karena tidak ada syarat-syarat khusus untuk kita bekam atau untuk menjadi pembekam. Ya, syarat-syarat yang harus dilakukan oleh seorang juru bekam itu nanti ada bab tersendiri, karena kita masih membahas masalah bab sihir, masih panjang, ya, masih panjang pembahasan kita, ya. Ditunggu saja buat teman-teman yang berada di rumah, mudah-mudahan sehat selalu, puasanya sampai di titik akhir Ramadan tidak ada halangan sedikit pun, ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada kalian semua. Saya Abu Samil sekali lagi memohon maaf apabila ada kekurangan ataupun ada kekakuan dalam menyampaikan materi-materi ini. Sekali lagi saya masih pemula, ya, baru 2 bulan setengah belajar nge-YouTube, ya, masih sangat pemula, tetapi saya sudah terbiasa memberikan mukadimah kepada setiap pasien-pasien kita yang membutuhkan pencerahan baik ruqyah maupun bekam. Sekali lagi, Abu Samil bukanlah seorang ustadz. Abu Samil bukanlah seorang ustadz, sekali lagi, ya.
kita sama-sama belajar, kita sama-sama menimba ilmu, karena ilmu itu tidak pernah terputus. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk video kali ini. Durasinya agak panjang, ya mohon tetap ditonton full durasi ya. Saling kunjung, saling membantu. Mari kita bersatu dalam mensukseskan YouTuber pemula. Sehat selalu buat abang-abangku, buat Bang Insan, buat Bang Belian, dan juga buat Bang Esa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda karena sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat walaupun gratis ya. Oke guys, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Abu Samil 85 Palembang. Mudah-mudahan terus berkembang ya sampai pemiliknya dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel ini akan terus berjalan ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Allah, kepada kalian terutama. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.